nyaris 200 angka pernikahan menurun, Mas. Dalam setahun. Dalam setahun. Ini apa yang terjadi ya, Mas ya? Ada juga orang menikah alasannya finansial juga, tapi bukan berbagi beban. Mengakumulasi kekayaan. Karena yang satu anak Sultan X, yang satu anak Sultan Y. Ada kecenderungan juga orang untuk khawatir membangun komitmen jangka panjang dengan segala macam problematika individu dan problematika sosial yang dihadapi ke depan. Sehingga muncullah kekhawatiran atau ketakutan orang bahwa menikah itu katanya indahnya di awal gitu loh, Mas. Bagaimana mereka-mereka yang independent woman ini semakin hari itu semakin bisa terbuka tuh ngomong di publik gitu. Gua independent woman gitu ya, dan butuh laki-laki yang paling tidak selevel gitu ya, atau yang lebih tinggi atau apa segala macam gitu. Nah, semakin banyak nih ini suara soal narasi-narasi iya, ya. semakin kenceng digaungkan soal independent woman, soal pria mapan, soal tidak mau menikah. Apa yang terjadi di masyarakat? Bersama saya sudah hadir sosiolog Universitas Pertahanan, Dr. Bayu Ayulianto. Terima kasih Mas sudah datang ke podcast Junto Merdeka. Terima kasih Mbak Lia dan Mbak Lulu. Hari ini juga saya masih ditemani Lulu. Halo Lulu. Halo kalian. Mas Bayu, kita kayaknya jangan takut nih lihat cewek-cewek nih ya. Karena kita akan membahas masalah yang cukup sebenarnya current issue ya Mas, walaupun mungkin gak berat-berat banget sehabit orang pembicara soal politik, tapi ini menurut aku cukup penting ya Lu ya. Soal menurunnya angka pernikahan di Indonesia. Sepakat ya Mas Bayu, ini isu yang serius ya? Serius, dan kalau dibilang walaupun tidak seberat dalam konteks politik, para politisi juga harus aware dengan isu ini menurut saya. Tuh. Karena ada kaitan juga sama negara, sama masyarakat. Betul. Sebelum aku mulai tanya, aku mau bacain sedikit data BPS, Mas. Jadi mengacu data BPS tahun 2024, angka pernikahan di tahun 2023 mengalami penurunan. Adapun angka pernikahan di tahun 2023 sebanyak 1.577.255. Sementara pada tahun 2022 angka pernikahan itu 1.705.348. Artinya menurun atau berkurang 128.93. Nyaris 200 angka pernikahan menurun, Mas. Dalam setahun. Dalam setahun. Ini apa yang terjadi ya, Mas ya? Ya Lu ya. Angka pernikahan turun sebanyak ini ya Kak? Iya, karena kayaknya zaman dulu itu kan kalau namanya apalagi kita udah punya pasangan, udah lama pacaran kan, pernikahan itu kan kayak yang pengennya kalau bisa aku pengen selalu di dekat kamu gitu ya. Aku maunya sama kamu terus gitu kan. Iya gitu, pengennya dicepet-cepetin, malah ini kok restu orang tua belum ada atau seperti apa. Tapi kalau belum ada lampu hijau nih gitu maksudnya. Kebalikannya sekarang malah angka pernikahan menurun. Kamu serius gak sih nikahin aku, pacaran bertahun-tahun gitu kan? Suka perempuan nanya kayak gitu kan? Iya. Butuh kepastian gitulah ya. Nah, tapi sekarang justru orang tuh bukan butuh kepastian itu, bukan soal pernikahan, tapi soal yang lainnya gitu ya. Tuh. Nah, ini apa yang terjadi ya Mas Bay? Apakah memang ini sesuatu fenomena yang sangat apa ya, yang perlu kita beri warning serius gitu? Ya, kalaupun diberi warning serius, siapa nih yang harus kita beri warning? Yang belum menikah gitu kan? Atau yang sudah menikah atau negara gitu. Tapi saya kira memang menarik ya. Tadi seperti saya katakan, yang pertama kita cari dulu nih jawaban kenapa terjadi kecenderungan atau tren ini dalam setahun angka pernikahan turun drastis gitu ya, dan ini jadi perbincangan banyak kalangan gitu. Nah, baru kemudian pertanyaan berikutnya, itu jadi problem nggak buat masyarakat, buat bangsa, buat negara, jadi problem nggak gitu? Itu kan pertanyaan berikutnya gitu. Nah, kalau kita bicara kenapa orang tidak atau ada kecenderungan orang untuk ogah menikah atau tidak menikah, saya kira pertanyaan awal yang harus kita juga ngerti adalah kenapa orang mau menikah? Itu. Apa alasan orang menikah? Apa faktor yang mempengaruhi orang untuk memutuskan menikah? Nah, dari situ baru kita periksa apakah faktor-faktor yang dulunya dianggap berkontribusi terhadap kecenderungan orang untuk mau menikah itu sudah makin dipertanyakan, berubah atau goyang atau semakin dipertanyakan kebenarannya.
gitu. Nah, banyak sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu bisa menikah atau mau menikah gitu ya. Banyak faktornya. Ya, ada sekitar belasan yang coba saya kumpulkan dari beberapa tulisan. Oh, ternyata ada yang faktor ini, faktor ini, faktor ini. Nah, dan faktor-faktor ini bisa dia berdiri sendiri, tunggal, bisa juga komposit tuh, nyampur dengan faktor yang lain gitu. Nah, itu berpengaruh terhadap keputusan seseorang atau keputusan dua orang yang berpasangan untuk mau menikah gitu. Ada beberapa nih panjang gini, saya nggak tahu apakah perlu saya Di antaranya semuanya. Mas, biasanya kalau dulu ya kita bicara dulu. Kalau dulu tuh rata-rata orang menikah kenapa Mas? Kalau dari hasil riset tertinggi itu jawabannya apa Mas? Ya saya kira kalau di negara-negara yang tingkat kepercayaan agamanya tinggi, gitu ya. Maksudnya negara-negara yang masih menempatkan agama sebagai satu hal yang penting di dalam kehidupannya. Itu jadi salah satu faktor. Karena hampir di semua agama itu mendorong umatnya untuk mau menikah, membentuk lembaga pernikahan, gitu. Kenapa ya? Saya kira institusi agama dimanapun ingin ada pertambahan umat gitu ya, dan salah satu cara untuk bisa umat bertambah adalah punya keturunan seperti itu. Nah, sehingga setiap agama kemudian menganjurkan pemeluknya untuk menikah seperti itu. Nah, itu mungkin dalam konteks Indonesia yang saya kira agama masih cukup punya peran penting di dalam masyarakat ya, itu menjadi salah satu hal yang mempengaruhi gitu. Nah, argumennya kan macam-macam tuh kalau udah bicara agama. Kalau mungkin sharing finansial, saya kira ya. Jadi tadi cuma satu tuh agama tuh dari yang belasan ini. okay. Masalah finansial. Ya, orang menikah untuk berbagi beban, berbagi kebutuhan, pemenuhan kebutuhan finansial. Itu terjadi. Tapi jangan salah, ada juga orang menikah alasannya finansial juga, tapi bukan berbagi beban. Mengakumulasi kekayaan. Karena yang satu anak Sultan X, yang satu anak Sultan Y. Okay. Ayo kita nikahkan Ada anak kita. juga yang gini kadang ya, cewek capek kerja udah dong nafkain aku itu juga bisa salah satu alasan ya kali ya. Iya, itu ya kan sekarang banyak ya konten-konten yang bicara begitu kan. Apa tuh independent woman segala macam itu banyak gitu. Jadi ini menjadi semacam antitesis ya dari yang juga menyuarakan masalah independent woman ya di dalam media sosial ini kan muncul gitu ya. Nah, itu juga menjadi menjadi salah satu faktor gitu ya yang tadi kaitannya dengan finansial karena bicara nafkah gitu. Kita butuh nafkah, butuh apa segala macam gitu ya, sehingga berharap untuk dinikahi gitu ya. Nah, tapi selain itu juga ada faktor-faktor lain, misalnya orang yang kemudian menganggap bahwa menghadapi loneliness misalnya. Ada orang-orang yang ketika saya beranjak 50 tahun, 60 tahun misalnya. Teman hari tua ya Mas? Teman hari tua siapa gitu. Walaupun bisa dibantah ya kan. Emangnya orang yang menikah udah pasti sampai hari tua bersama terus. Ya katakanlah ada pasangan yang meninggal atau kemudian bercerai atau apa segala macam gitu. Tapi itu salah satu motivasi yang membuat orang mau menikah. Di samping motif-motif lain yang saya kira cukup banyak gitu. Bahkan juga sebelum menikah ya, pas lagi kita pacaran yang emang kemana-mana berdua gitu ya. Mas pengalaman ini kan gitu. Oh, gitu ya. Karena kan emang sempet dulu pasanganku itu ya bisa dikatakan dia tuh hampir sendiri lah Mas. Sedangkan aku ini yang agak sibuk dan dia pengennya tuh aku yang kemana-mana berdua gitu. Udah kayaknya dan itu sering jadi masalah ya Mas, berantem masalah itu. Kayaknya emang solusi kita lu biar nggak berantem udah kita tuh nikah biar bisa bareng kemanapun gitu kan. Tapi satu sisi aku juga mikir ini gue demen nih kalau dia sharing pengalaman pribadi. Terus. Tapi kita kayak sedang nyimak ini ya. Tapi ini emang banyak yang terjadi. Iya banyak itu kecenderungan umum gitu. Yang teman-teman juga gitu. Kayaknya emang biar udah kita kemana-mana juga halal, nggak jadi omongan orang dan orang tua nggak khawatir kita kayak nikah dulu gitu. Tapi satu sisi Mas, yang jadi aku agak maju mundur lebih karena ego kita. Seiring berjalannya waktu kita saling kenal selama pacaran ya, kok kita masalah sepele jadi berantem gitu. Kayaknya kita belum siap nikah karena ego kita masih naik turun. Dan aku takutnya pas lagi nikah cuman sebentar, abis itu nanti cerai, itu yang aku takutin.
Gitu Bentar, Mas. saya garis bawahi, saya sosiolog bukan konsultan pernikahan ya. Jadi saya akan membahas secara ini. Saya akan membahas hal itu. Kayaknya Mas Bayu sedang ngadepin klien gitu. Makanya saya garis bawahi, saya bukan konsultan pernikahan, saya sosiolog. Jadi saya kira salah satu faktor untuk orang mau menikah adalah komitmen untuk hidup bersama dalam waktu panjang. Gitu. Nah, saya kira salah satu hal tadi yang disampaikan sama Mbak Lulu adalah itu. Jadi ada keinginan untuk membangun komitmen jangka panjang gitu ya di antara kedua orang untuk membentuk institusi pernikahan gitu ya. Masing-masing saling ini. Tapi juga dari cerita Mbak Lulu tadi ada tuh supaya orang ngelihat kita itu nggak negatif. Apa artinya? Ada norma sosial. Norma sosial di masyarakat. Kalau perempuan dan laki-laki gitu ya jalan bareng, ya terus-terusan bareng, itu menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat. Norma sosialnya ya udah menikah saja katakanlah seperti itu. Walaupun ya itu juga bisa kita pergeserannya sudah banyak sebenarnya. Nanti kita bicara berikutnya kenapa orang nggak mau menikah. Ini kan kenapa orang mau menikah gitu. Termasuk juga tadi saling mengenal satu sama lain gitu. Ternyata banyak problem, banyak hambatan, banyak yang harus diatasi gitu. Itu juga yang tadinya ada hasrat untuk membangun komitmen jangka panjang bergeser tuh. Ada kecenderungan juga orang untuk khawatir membangun komitmen jangka panjang dengan segala macam problematika individu dan problematika sosial yang dihadapi ke depan seperti itu. Sehingga muncullah kekhawatiran atau ketakutan orang bahwa menikah itu katanya indahnya di awal gitu loh Mas. Ya tapi kan selorohnya begitu menikah indah banget katanya gitu. Tapi ternyata ya media sosial ini makin hari makin membuka itu semua kan. Nah, baru kita bicara tuh kenapa orang memutuskan untuk ogah menikah bisa seperti itu pengaruhnya. Mas, apakah karena gini tahun 2022 itu angka perceraian juga cukup tinggi ya Mas ya. Walaupun sebenarnya ketika memasuki 2023 itu agak sudah menurun. Apakah itu juga ya Mas? Yang menjadi pemicu orang malas menikah. Baik, menurut aku ini lebih universal ya, maksudnya baik pria maupun wanita gitu kan. Karena tidak ada rasanya orang yang mau buat apa kita menikah kalau ujungnya bercerai kan gitu ya. Termasuk tadi kayak keputusan Lulu itu ya, ketika takutnya menikah lebih cepat dengan ego kita yang masih belum stabil, buat apa gitu. Apakah karena ketakutan itu Mas, perceraian itu? Ya, maka kalau kita bicara motivasi orang menikah, ya kita juga harus bicara tuh kenapa orang banyak bercerai. Saya setuju tadi, data itu menunjukkan memang di 2022 tinggi itu kan, naik terus, tapi 2023 menurun gitu ya, angka perceraian seperti itu. Nah, motivasinya faktor yang berpengaruh terhadap perceraian memang ada beberapa gitu yang paling berpengaruh seperti perselisihan yang tidak perselisihan jangka panjang antara pasangan. Itu juga salah satu hal yang mempengaruhi angka perceraian paling tinggi. Lalu ada juga persoalan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Itu juga salah satu hal yang mempengaruhi tinggi angka perceraian. Lalu juga ada perselingkuhan ya. Perselingkuhan dan juga persoalan ekonomi. Gitu, persoalan ekonomi. Gitu, ketiadaan lapangan pekerjaan segala macam. Masih ingat kalau pada saat COVID kemarin, itu juga angka perceraian juga naik tuh, gitu karena salah satunya disumbang oleh banyaknya orang yang tidak bisa bekerja atau tidak bisa berusaha karena di masa COVID ya kita harus karantina segala itu juga menyambung. Tapi saya juga mau menyampaikan satu temuan menarik, ya, walaupun dia belum masuk faktor tertinggi, tetapi ada temuan menarik bahwa angka perceraian ini juga naik ya, disebabkan oleh kasus perjudian di dalam salah satu anggota keluarganya. Jadi data dari 2020 sampai 2023 itu angka perceraian yang diakibatkan karena perjudian itu trennya naik gitu. Walaupun dia belum mengimbangi yang faktor tadi ya, masalah perselisihan, ekonomi segala macam. Ini cenderungannya naik nih. Yang diakibatkan oleh perjudian. Saya duga ya, ini judi online. Saya duga gitu ya, saya duga ini judi online. Seiring dengan maraknya judi online di kita. Karena juga judi online kan bisa kita pakai uang yang sedikit gitu kan ya Pak. Betul. Dan pernah juga kejadian orang
harusnya uangnya buat beli susu anak malah buat Betul. judol Betul. gitu kan. Jadinya Harusnya bayar masalah. vendor pernikahan malah dibuat judi Betul, gitu ya. betul. Banyak juga yang kasus seperti itu. Nah, ini menarik sebenarnya ya, bagaimana judi online yang lagi rame sekarang Iya, dibicarakan iya, gitu ya, itu berpengaruh pada unit-unit sosial dasar di dalam masyarakat yang namanya keluarga itu. Gitu. Berpengaruh signifikan banget nih angka perceraian. Perceraian kan otomatis pisah gitu ya. Belum persoalan anak lah, belum persoalan rumah, belum persoalan yang lain-lain. Jadi pengaruhnya cukup luar biasa gitu ya. Walaupun dia masih di bawah yang saya sebutkan tadi. Tapi menurut saya ini warning. Menurut saya ini warning ya. Terkait dengan masalah kaitan judi online dengan angka perceraian yang tinggi itu. Mas, tapi kalau tadi kan Mas bilang juga pasca COVID itu kan memang banyak orang kehilangan pekerjaan dan kita sadari itu. Walaupun sudah sekarang hampir 3 tahun kali ya Mas ya, 3 tahun 4 tahun. Untuk mencapai posisi pekerjaan yang seperti dulu lagi itu juga sulit gitu ya. Bahkan orang kehilangan pekerjaan. Apakah ini juga yang membuat wanita, ini aku mengambil sudut pandang dari wanita yang bekerja merasa gue menikah sama laki-laki yang juga mungkin sekarang sedang sulit-sulit mencari pekerjaan gitu ya. Intinya laki-laki itu nggak mapan gitu, gimana gue mau menikah gitu. Mendingan saya sendiri dengan punya penghasilan sendiri, aku menggunakan uang untuk aku sendiri. Egois itu kemudian muncul gitu Mas. Apa benar soal ketidakmapanan ini juga menjadi apa ya? Karena gini kan, kalau di kultur orang timur tuh kan laki-laki itu adalah kepala rumah tangga ya yang harus menghidupi keluarga. Kalau perempuan mungkin tidak bekerja tidak terlalu masalah. Tapi kan kalau laki-laki kayaknya kalau nggak mapan, gimana bisa? Ini sama kayak video viral yang di itu Prilly yang bilang cewek independen banyak tapi cowok mapan sekarang sedikit. Nah, jadi kayaknya buat apa aku menikah sama orang nggak mapan? Mimpi hidup bahagia jadi runyam dong. Malah jadi perempuan yang jadi tulang punggung keluarga ya. Nah, jadi itu gimana Mas? Ya, saya belum tahu data persis terkait masalah jumlah, saya belum cari ya, jumlah pekerja wanita karir gitu ya dengan laki-laki yang kondisi ekonominya memang tidak baik-baik saja. Ini perlu di penelusuran lebih dalam terkait hal itu. Tetapi bahwa ada kecenderungan tadi itu istilah independent woman gitu ya, itu semakin hari semakin semakin hari semakin tinggi jumlahnya dan semakin punya standpoint. Orang-orang ini semakin punya keberanian untuk menyatakan itu posisinya itu di dalam masyarakat. Ini juga menarik. Bagaimana mereka-mereka yang independent woman ini semakin hari itu semakin bisa terbuka tuh ngomong di publik gitu. Gua independent woman gitu ya dan butuh laki-laki yang paling tidak selevel gitu ya atau yang lebih tinggi atau apa segala macam gitu. Nah, itu juga saya kira juga salah satu hal yang membuat atau mempengaruhi gitu ya keengganan untuk menikah itu juga tinggi. Tapi mungkin itu fenomena urban, perkotaan mungkin ya, dugaan saya itu fenomena perkotaan gitu. Kalau pedesaan saya belum tahu, bisa jadi berbeda fenomena di pedesaan. Kalau perkotaan ya mungkin, tapi fenomena pedesaan saya kira mungkin belum terlalu seperti itu ya gitu. Karena istilah independent woman kan istilah khas kelas menengah atas perkotaan gitu ya. Kelas menengah atas pedesaan mungkin mungkin saja tidak begitu karena masih ada faktor agama, faktor norma-norma, adat istiadat dan segala macam seperti itu. Mungkin saja itu saya kira berkontribusi terhadap keengganan orang untuk menikah gitu. Karena ada merasa kesetaraan ekonomi atau ketidaksetaraan ekonomi seperti itu. Berarti emang ada perbedaan antara pola perdesaan dan perkotaan ya. Kadang, saya duga. Karena kalau perdesaan kan kadang perempuan nih ya. Kalau aku dulu sempat tinggal di Bogor juga, umur 22 tahun tuh kalau nggak salah. Bogor kan kota juga. Atau ada Bogor kampungnya. Tinggal di Bogor gitu kan. Umur 22 tahun belum nikah katanya perawan tua gitu. Tapi kan kalau di kota, itu masih udah kerja aja dulu cari uang yang banyak gitu. Yang seringnya kan kayak gitu ya. Ya.
Ya itu saya kira masih ada ya istilah-istilah seperti itu ya, stereotyping, Iya, ya semacam pelabelan gitu. Kalau perempuan usia berapa belum menikah dianggap perawan tua, tapi kan laki-laki tidak mendapat stereotip itu, gitu ya. Dia bisa menikah di umur berapapun tanpa Ada label orang seperti atau itu masyarakat gitu ya, atau keluarga ngasih stereotip, lu perjaka tua gitu misalnya segala macam gitu ya. Jarang seperti Iya, itu iya, gitu ya. Untuk laki-laki stereotyping. Tapi untuk perempuan memang ada stereotyping itu gitu ya di dalam masyarakat Indonesia yang relatif patriarki ya, katakanlah seperti itu ya. Ini ada kecenderungan memang seperti itu ya. Walaupun tadi gitu ya, mungkin di wilayah-wilayah pedesaan dan ini agak berbeda dengan perkotaan di mana misalnya tinggal sudah di apartemen misalnya, atau tinggal di mana yang warganya juga semakin individualis gitu ya. Nggak ada lagi tuh stereotip itu, paling ada kalau pas pulang lebaran gitu ya. Itu yang paling ditakutin. Iya, tapi kan template jawabannya udah banyak sekarang di sosmed. Udah Kalau disiapin ditanya gini banyak. jawabnya apa? Bahkan katanya ada yang pura-pura kesurupan aja. Mas, jadi secara nggak langsung bisa jadi juga soal angka pernikahan menurun itu justru sebenarnya banyak terjadi di kota-kota besar. Kalau curiganya Mas Bayu nih. Kalau datanya saya nggak tahu, tapi kecurigaan saya ya itu terjadi di kota besar. Karena apa tadi ya? Karena tadi kalau kita bicara soal independent woman ya, saya kira itu fenomena perkotaan, khas perkotaan seperti itu. Lalu yang kedua, permasalahan ekonomi di perkotaan juga saya kira semakin hari semakin berat juga gitu ya. Angka lapangan pekerjaan yang semakin sulit gitu ya. Jenis-jenis pekerjaan yang semakin hari semakin fleksibel hubungannya antara pekerja dengan perusahaan gitu ya. Nah, itu saya kira saya duga memang ada kecenderungan di wilayah perkotaan tuh kecenderungan seperti itu. Nah, kalau di wilayah pedesaan saya kira mungkin tidak se ekstrim di wilayah perkotaan, walaupun tentu saja ada gitu ya. Saya tidak mengatakan di wilayah pedesaan tidak ada istilah independent woman, kan banyak juga orang-orang atau perempuan-perempuan yang mungkin punya usaha, punya bisnis, atau dia bekerja atau segala macam yang ada di wilayah pedesaan seperti itu gitu. Nah, tapi yang menarik juga salah satu hal, kenapa orang makin cenderung kecenderungannya ogah menikah itu, salah satu faktornya adalah tidak mudahnya proses mencari pasangan. Itu kenapa swipe Tinder ini, Swipe kanan, swipe kiri. swipe kiri itu muncul ya, karena ya itu tadi nggak mudah gitu loh mencari siapa yang the one ya, siapa yang seorang itu gitu ya. Itu bukan satu hal yang mudah bagi sebagian kalangan gitu ya, apalagi ketika dia ada di dalam satu sistem ekonomi atau sistem kerja yang 9 to 5 misalnya, atau dari pagi sampai malam ya ada pekerjaan yang harus dituntut, target, bonus segala macam gitu ya. Itu membuat sosialisasi dia, circle dia menjadi sangat terbatas sekali. Perjumpaan dia dengan orang-orang di luar tempat dia kerja itu juga menjadi semakin terbatas. Gitu. Artinya apa? Artinya pilihan-pilihan terhadap pilihan-pilihan terhadap calon pasangan itu kan juga menjadi semakin terbatas. Nah, itu saya kira disadari betul ya oleh para ahli-ahli IT ya. Ahli-ahli IT yang melihat peluang di situ kan, aplikasinya bisa laku gitu ya, dia bikin lah itu aplikasi kencan. Tapi iya sih ya, mungkin aku juga semakin dewasa sekarang. Jadi nggak apa-apa nggak ada yang nonton. Dia nggak nonton kok. Dia nggak nonton. Tapi kayaknya ngeliat sih nanti. Karena emang saya minum ya. Iya, Mas minum. Semakin dewasa gini juga circle teman-teman udah berkurang karena yang satu udah pada rumah tangga. Jadi untuk kita bermain juga berkurang. Satu juga teman sibuk kerja. Jadi ya mungkin beberapa orang jalan pintasnya kayaknya dating apps oke deh, tinggal swipe doang. Apalagi kan bisa ngeliat, oh ganteng, ini kurang ini kan tinggal gitu ya. Sesimpel itu kadang orang mikirnya gitu loh, Mas. Walaupun tetap aja ya, maksudnya banyak ketakutan juga sebenarnya ya, yang terlihat di sosmed itu kan belum tentu seperti aslinya gitu ya, jebakan Batman. Iya.
Iya. Oke. Ini ada pertanyaan yang kita menarik, Mas. Apakah juga salah satu penyebab orang itu enggan melakukan pernikahan, ya selain tadi karena komitmen itu, karena apa ya tadi? Masyarakat tuh memilih seks bebas gitu loh. Seks bebas. Ya, karena mungkin merasa ya itu tadi Mas, nggak mau ada ikatan gitu ya. Walaupun sebenarnya Indonesia ini sangat mengedepankan budaya-budaya ketimuran gitu. Tapi terlepas dari itu kan kita melihat walaupun secara tidak langsung gitu ya. Hal-hal yang seperti seks bebas gitu kan lumrah gitu. Mungkin kalau dia dalam pelacuran gitu ya, online gitu ya. Mungkin dia berpikir ketika gua harus menikah, Biayanya lebih biaya lebih banyak, komitmen, belum lagi punya anak, belum lagi pertemuan dua keluarga, konflik keluarga, belum gitu. lagi trauma-trauma gitu kan. Iya. Ibaratnya kalau kencan seperti ini kan ya udah kencan satu malam aja gitu ya. Gitu kan. One night stand ya. ONS. Itu ada korelasinya nggak sih Mas kira-kira? Saya kira ya, karena kan salah satu motivasi orang menikah itu juga mendapatkan bisa melakukan hubungan seksual gitu ya, hubungan seksual dengan pasangan gitu ya. Itu juga salah satu hal yang menjadi motivasi sebenarnya. Dan fenomena hari ini bahwa ya tadi istilah seks bebas, kemudian juga kalau seks bebas yang kita mesti hati-hati nih, ada yang konsen, gitu kan, ada yang konsen tuh ada yang tanpa bayaran gitu ya, ada yang melibatkan uang dan segala macam. Saya kira kan memang hari ini kita bisa lihat di berbagai platform media sosial bagaimana komersialisasi ya, dalam seks gitu ya, itu kan luar biasa gitu ya. Itu saya kira juga berpengaruh ya. Jadi bagi orang-orang yang merasa menikah untuk bisa mendapatkan hubungan seksual, kita nggak menikah juga bisa kok. Jadi itu juga muncul argumen itu gitu. Mungkin itu saya kira juga menjadi penyebab. Yang kedua juga ada semacam kebiasaan ya, saya tidak menyebutnya kultur ya, ada semacam kebiasaan yang semakin marak saya kira ya di kalangan anak-anak generasi muda untuk tadi tuh bisa berhubungan seksual. Bahkan fenomena-fenomena anak sekolah apa segala macam itu saya kira sering sekali terjadi gitu ya, dengan pacarnya sudah melakukan hubungan seksual segala macam. Itu dan ini negatif, saya melihat ini sebagai negatif gitu. Itu juga marak terjadi gitu ya. Marak terjadi dan saya kira dia juga berkontribusi. Kenapa harus menikah kalau memang ini hanya soal hubungan seksual saja? Ya udah, hubungan seksual setelah itu selesai gitu ya. Bisa selesai sesaat, satu malam, atau berkepanjangan tanpa ada institusi pernikahan formal gitu ya. Dia berhubungan terus menerus, dan saya kira itu banyak terjadi. Dan sekali lagi itu juga fenomena perkotaan juga menurut saya. Walaupun di wilayah pedesaan saya kira juga ada, tetapi umumnya itu terjadi di wilayah perkotaan gitu ya, di kota-kota besar lah di Indonesia gitu ya. Saya kira itu marak terjadi ya. Apakah yang hubungan seks bebasnya itu melibatkan cinta gitu ya, ataupun yang tadi transaksional sifatnya seperti itu. Saya kira itu juga bisa berkontribusi terhadap keengganan orang untuk menikah, karena itu juga salah satu motivasi kan orang menikah untuk juga bisa melakukan hubungan seksual, walaupun ada yang dominan, ada juga yang tidak dominan dalam pengertian hasrat untuk bisa mendapatkan pelayanan seperti itu gitu. Nah Mas, ini kalau sekarang kan juga banyak ya pernikahan siri atau mungkin pernikahan yang nggak sah di mata hukum gitu. Nah ini juga mempengaruhi statistik resmi angka pernikahan di Indonesia. Sepertinya kalau yang statistik ini yang formal deh. Jadi yang pernikahan formal deh. Kalau yang pernikahan tidak tercatat, kalau siri itu kan tidak tercatat di dalam lembaga KUA kan, sehingga dia tidak tercatat di dalam statistik gitu. Jadi tidak masuk tuh pernikahan siri di dalam konteks statistik pernikahan ini gitu. Saya kira dia tidak dimasukkan gitu karena tidak tercatat seperti itu. Nah, kalau kita bicara pernikahan siri kan berarti kemungkinan besar salah satu pihaknya sudah menikah secara formal. Kemungkinan besar gitu ya, walaupun ada juga yang mungkin tidak, tapi kecenderungannya kan begitu. Dia sudah menikah, punya keluarga atau punya istri atau punya suami gitu. Lalu kemudian dia
melakukan pernikahan siri dengan yang lain, siri bawah tangan kan seperti itu, tidak dilembagakan karena harus persetujuan dari pasangan dan segala macam seperti itu. Nah, saya kira kasus itu memang tidak masuk dalam kategori data BPS ini, pernikahan siri itu. Saya nggak tahu apakah mungkin nanti BPS mau bikin survei gitu ya, survei pernikahan siri di samping pernikahan. Bukan nggak mungkin juga ya, ternyata sebenarnya mungkin bukan menurun gitu ya, tapi si menikah siri makin banyak. Tidak tercatat. Tidak naik gitu ya. sebetulnya ya. Iya. Kalau istilah sekarang ada pos 2-nya banyak gitu kan. Iya, dan kawin kontrak juga ya, Kak. Nah, itu dia. Iya, betul-betul. iya, Karena kan betul, kalau di betul. daerah-daerah tuh kayak kawin kontrak dan seperti itu. Ya, Itu ya. Tapi kan kalau kita bicara kayak kawin kontrak seperti itu, ada kecenderungan salah satu pihaknya sudah berkeluarga. Iya sih. Umumnya, Iya. laki-lakinya lah biasanya kan, itu sudah berkeluarga, lalu kemudian dia ingin menikah lagi tanpa restu pasangan resminya, gitu. Kemudian dia melakukan kawin kontrak atau kawin siri, atau ada juga yang basisnya ya basis agama ya, aliran agama tertentu atau apa seperti itu. Jadi kalau dulu tuh ada istilahnya orang itu cowok itu mau menikah tuh bingung. Kenapa? Karena katanya perempuan sekarang tuh makin banyak. Jadi bingung menentukan pilihan. Kalau sekarang cewek itu mau nikah bingung. Kenapa? Karena pria yang mapan itu katanya sulit. Sorry ya Mas, ini joke loh Mas. Iya. Tapi gini, saya juga kan tidak mudah, terutama menjadi sekali lagi karena Indonesia ini masyarakatnya menempatkan pria ya sebagai kepala rumah tangga, kan tidak mudah bagi mereka, terutama milenial dan Gen Z gitu ya, yang situasi ekonominya seperti sekarang ini gitu. Yang tadi saya katakan, cari kerjaan menjadi sangat sulit sekali, apalagi kerjaan yang fixed staff harus segala macam, yang ada jaminan hari tua, pensiun segala macam, makin sulit. Hubungan kerja makin hari makin fleksibel. Sifatnya kontrak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu kita nggak pernah tahu. Masa depan itu bagi sebagian kalangan Gen Z, milenial itu gelap sekali. Kenapa mereka bisa tahu? Karena well informed dari media sosial, gitu loh. Kesulitan-kesulitan itu ada semua di media sosial, sehingga mereka, wah ke depan nggak mudah nih, gitu. Itu juga membuat mereka punya kekhawatiran dan ketakutan sendiri. Belum kalau bicara soal housing, perumahan. Makanya saya setuju tuh mau ada perumahan berapa 3 juta atau berapa dari pemerintah gitu. Salah satunya untuk itu. Dan ini bukan cuma fenomena Indonesia loh. Fenomena di negara-negara lain juga begitu. Termasuk negara-negara maju itu juga begitu. Jepang, termasuk juga Amerika, Eropa. Bagaimana? Tadi yang saya katakan, hubungan kerja yang semakin fleksibel itu bukan cuma khas Indonesia. Negara-negara lain juga ada kecenderungan begitu. Antara karyawan dengan perusahaan itu semakin hari semakin fleksibel tuh hubungannya. Bisa setiap saat dilepas, dicopot, tidak diperpanjang segala macam. Itu kecenderungan global, bukan cuma Indonesia. Termasuk juga soal perumahan. Bagi milenial dan Gen Z ini juga persoalan tersendiri gitu. Untuk mendapatkan rumah yang layak. Ya. Itu PR pertama. Ya PR kedua apa? Rumah yang dekat dengan tempat kerja. Ya mungkin segenerasi saya atau generasi Mbak Lia, Mbak Lulu dan teman-teman yang lain gitu ya, yang bukan anak sultan ya, bukan anak orang tuanya mungkin punya kekayaan yang luar biasa, makin sulit mencari perumahan yang dekat dengan tempat kita bekerja karena harganya makin luar biasa. Dan ini sebenarnya sudah terjadi satu generasi sebelumnya juga ya. Bagaimana orang bekerja di Jakarta ya, dia mulai itu perumahannya dibangun di wilayah Depok, Bekasi ya kan, Tangerang Selatan. Itu masih bagi kita masih dekat, tapi di masa lalu orang-orang tua kita itu sudah terhitung jauh. Bagi Gen Z dan milenial makin jauh. Ya, sampai mana tuh? Maja gitu ya. Cisauk gitu ya. Mungkin yang kalau ke arah Bekasinya sudah sampai Kerawang, sampai mana segala macam gitu ya. Itu faktanya kan begitu. Untuk mendapat rumah tapak terutama. Itu semakin jauh. Gitu loh. Jadi punya rumah layak, punya rumah yang akses terhadap tempat kerjanya itu juga dekat, itu PR buat mereka. Itu, dan mereka aware loh. Milenial dan Gen Z ini aware dengan persoalan itu. Artinya aware itu mereka menyadari dan mereka nggak tahu solusinya gimana.
siapa yang harus membantu menyelesaikan masalah ini? Ya kan, siapa? Diserahkan ke mereka. Gimana diserahkan mereka? Situasi mereka untuk mencari pekerjaan juga sulit, untuk bertahan hidup juga sulit. Harus negara kalau menurut saya. Tapi pembicaraan berikutnya saya kira bagaimana kemudian negara menyikapi persoalan tersebut gitu. Artinya memang sebuah pernikahan itu bukan konteksnya satu hari itu doang kita merayakan kegembiraan, tapi part-part berikutnya itu ya Mas, perjuangan-perjuangan itu yang membuat mungkin banyak orang memilih hati-hati ketika melangkah. Memilih hati-hati atau tidak melangkah. Memilih hati-hati untuk melangkah atau memilih untuk tidak melangkah gitu pada akhirnya. Ya, Mas Bay, tapi kalau kita bicara juga bahwa banyak orang memilih tidak menikah, tapi rasanya kayaknya kita ini nggak sih, apa namanya, kayak mengajarkan ya udah dia nggak usah deh, memang nggak menikah tuh nggak enak segala macam, kan kita kayak nggak memberi sudut pandang lebih baik. Ya. Artinya tetap kita harus mendorong pernikahan tuh harus tetap ada dong gitu ya Mas. Sebenarnya apa dampak yang terjadi Mas ketika semakin banyak nih ini suara soal Narasi-narasi iya, ya. semakin kencang digaungkan soal independent woman, soal pria mapan, soal tidak mau menikah. Apa yang terjadi di masyarakat kita kalau ini terus dibiarkan? Ya, apa namanya? Ini kan kalau saya lihat ini jadi semacam ada semacam kecenderungan, ya ada kecenderungan ya kelas menengah perkotaan yang suaranya nyaring sekali di sosmed itu mengafirmasi itu pandangan itu. Independent woman kan ada yang ogah nikah, adalah yang berikutnya child free segala macam gitu kan, itu juga salah satu movement dalam konteks wacana itu juga terjadi gitu. Yeah. Nah, memang sekarang apa dampaknya buat masyarakat? Kalau misalnya kecenderungan orang tidak menikah itu semakin hari semakin tinggi, saya kira kesimpulan sementara saya kecenderungannya bersifat paradoksal, ada positif, ada negatif, gitu. Berkaca pada kasus Jepang misalnya, yang anak-anak mudanya juga mengalami kecenderungan ogah menikah. Mereka mengalami aging di sana, gitu. Tinggal orang-orang tua yang banyak di sana, gitu. Populasinya itu terus menurun, gitu. Populasi terus menurun. Resikonya apa? Banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang tidak terisi, gitu. Ini kan juga bisa jadi PR, ya. Walaupun itu konteksnya Jepang ya. Nah kalau Indonesia, kalaupun itu terjadi, saya kira masih lama banget. Penduduknya banyak banget gitu, soalnya 70 juta gitu. Maksud saya kalau kita bicara soal itu, ada positif dan negatifnya. Ya, positifnya kalau misalnya seperti itu, mungkin angka populasi akan mengalami relatif penurunan gitu. Artinya beban negara juga beban masyarakat mungkin akan relatif menurun gitu ya, dengan populasi yang semakin menurun. Itu dari sisi dalam tanda kutip positif. Tetapi dalam konteks yang negatifnya juga ada saya kira. Tadi ya bisa saja satu masyarakat itu karena kekurangan populasi gitu ya, tadi beberapa lapangan-lapangan pekerjaan yang belum masuk level mekanisasi atau otomatisasi ya, masih membutuhkan orang banyak atau padat karya istilah kita, itu kekurangan pekerja gitu ya. Kekurangan pekerja, kekurangan orang, sehingga kita harus mendatangkan dari wilayah-wilayah lain. Dan itu kan juga yang terjadi di beberapa negara-negara di Eropa gitu ya. Mereka kekurangan penduduk sehingga membuka keran untuk imigran masuk gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa bekerja di pabrik-pabrik mereka, di pelayanan-pelayanan dasar mereka dan segala macam. Jadi ini paradoksal gitu ya. Paradoksal dalam pengertian ada sisi positif dan juga ada sisi negatif dalam konteks ketika kecenderungan orang tidak menikah itu semakin besar atau semakin tinggi gitu. Bahkan beberapa negara memberikan insentif kan. Ketika saya lupa negara mana yang memberikan insentif kalau ada warganya yang mau menikah gitu loh. Ketika punya anak lagi juga diberikan insentif lagi seperti itu. Itu nah, kalaupun terjadi di Indonesia, saya kira dugaan saya masih lama ya, karena tadi penduduk kita banyak sekali gitu. Nah, tetapi berkaca dari negara-negara lain, situasi itu yang terjadi gitu. Situasi itu yang terjadi gitu. Nah, itu bagi masyarakat. Nah, bagaimana bagi negara ya? Negara kan juga sebenarnya punya kepentingan terhadap institusi keluarga. Pernikahan itu kan membentuk institusi keluarga. Nah, itu unit sosial paling kecil di dalam sebuah masyarakat itu, institusi keluarga. Nah, negara berkepentingan untuk kalau dalam konteks pernikahan adalah
kontrol populasi, pengendalian populasi. Negara itu kan nggak mau populasinya itu meledak tinggi, tetapi juga nggak mau populasinya itu menurun secara drastis. Ya, negara harus bermain tuh di antara itu, gitu. Ya, jumlah populasi yang ideal. Makanya waktu era Orde Baru kan ada istilah keluarga berencana dan segala macam gitu ya, family planning gitu ya, keluarga merencanakan segala macam gitu. Nah, jadi negara bermain di situ dan institusi keluarga itu menjadi penting gitu. Ya, populasi dan di situ ada keluarga. Nah, keluarga atau institusi keluarga ini, lembaga perkawinan ini juga punya fungsi dalam hal sosialisasi nilai. Ya, negara punya satu nilai-nilai besar ya, Pancasila lah apa segala macam gitu. Nah, negara punya peran penting itu mentransfer itu ke generasi berikutnya. Gitu. Dia transfer tuh value itu ke generasi berikutnya. Nah, itu peran keluarga salah satunya, termasuk juga menjaga keteraturan sosial di dalam masyarakat seperti itu. Jadi lu masih bingung mau melanjutkan atau enggak nih? Lanjut dong. Optimis. Tetap optimis. Harus memperbaiki finansial. Oh, berarti kan. oke. Ya, Berarti ya. Pak Ruslan mau nanya. Jadi nih kira-kira Mas, ketika ada orang yang ingin menikah, seenggaknya nih mungkin buat orang-orang atau sahabat Merdeka yang sekarang sedang dalam posisi maju mundur nih untuk pernikahan, apa nih saran atau apa ya solusi gitu ya yang mungkin Mas Bayu bisa bagi ketika mereka ingin membuat sebuah hubungan namanya pernikahan, apa yang paling penting mereka persiapkan dengan pasangannya, bukan dengan diri sendiri ya. Kadang-kadang kita merasa, oh saya alhamdulillah penghasilan ada, ini ada gitu. Tapi saya nggak bertanya soal penghasilan, soal pasangan kita. Apakah dia juga bisa mencukupi atau dia bisa sejalan gitu ya? Jangan sampai kayak tadi rumah tangga itu hanya digerakkan satu orang gitu, Mas. Iya. Buat sahabat-sahabat Merdeka, merdeka.com ya. Ya saya kira yang pertama, keputusan menikah atau tidak menikah itu adalah keputusan individu ya, masing-masing gitu ya. Dan bagi Anda yang memang punya keyakinan bahwa dengan menikah Anda bisa menjadi lebih baik gitu ya, Anda bisa menjadi lebih maju ya, saya kira niat itu harus disupport ya, disupport dalam pengertian secara individu maupun juga dalam konteks masyarakat dan juga negara saya kira gitu. Dan tentu saja ya tadi persiapan finansial itu menjadi salah satu hal yang penting gitu ya dalam konteks membangun sebuah keluarga, juga membangun kesepahaman dengan calon pasangan gitu ya, keluarga masa depan apa yang dibayangkan gitu ya, keluarga masa depan. Kalau kita bicara keluarga juga sebenarnya macam-macam ya. Keluarga dalam konteks hari ini ya, keluarga itu kan bukan berarti tinggal di situ sekarang. Ada yang orang tuanya di mana, anaknya di mana, itu sudah biasa banget dan itu tetap disebut keluarga. Gitu loh. Nah, ini perlu juga mereka yang ingin membangun keluarga untuk bisa melihat secara jernih gitu ya persoalan-persoalan terutama yang muncul di media sosial gitu ya, karena pengaruhnya kan besar sekali. Tadi itu narasi-narasi itu kan banyak dan narasi-narasi saling berkontestasi nih gitu loh. Yang ini punya argumen, yang ini punya argumen gitu, dan ini terus menerus gitu. Nah, menurut saya harus bisa jernih ya melihat hal tersebut gitu ya. Kalau memang ada keyakinan untuk bisa membangun satu tatanan keluarga ya diwujudkanlah secara perlahan-lahan seperti itu. Itu satu. Nah, yang tidak kalah penting adalah tugas negara saya kira gitu ya. Dalam hal ini pemerintah harus menyadari bahwa tantangan besar bagi generasi masa depan kita terutama milenial dan Gen Z tadi seperti saya katakan, lapangan pekerjaan dan perumahan. Ini harus menjadi PR bagi negara ya, supaya itu juga mengurangi kecemasan ya, kita menggunakan istilah kecemasan ya, anxiety ya, mengurangi anxiety di kalangan milenial dan Gen Z gitu ya. Misalnya dari awal-awal saya nyebut kata kecemasan ini, mengurangi kecemasan tuh, kecemasan sosial gitu, menciptakan lapangan pekerjaan ya, kemudian perumahan dan juga pelayanan publik. Tadi isu kesehatan, gimana anak saya lahir, ya, fasilitas kesehatannya apakah sudah
oke, sudah baik, mudah diakses dan segala macam. Fasilitas pendidikan gitu ya. Ini juga penting ya. Fasilitas pendidikan ya, pendidikan usia dini, pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi ya, itu disediakan gitu ya. Atau negara kemudian memfasilitasi itu. Yang tidak kalah penting juga transportasi publik. Kalau memang ya, mereka-mereka yang bekerja di tengah kota, rumahnya di mana gitu ya, jaraknya jauh, ini kan harus didukung dengan transportasi publik yang selain aman, nyaman, dan juga terjangkau harganya gitu loh. Sehingga walaupun jauh ya mereka tetap bisa datang tepat waktu, pulang juga selamat dan segala macam gitu. Sehingga hal-hal ini tuh bisa paling tidak mengurangi kecemasan tuh di kalangan mereka, di kalangan orang-orang yang masih mengalami keraguan gitu, untuk bisa memutuskan masuk ke jenjang berikutnya dari satu hubungan yang sudah dijalin selama beberapa waktu gitu ya. Jadi di samping secara individu mempersiapkan ya secara finansial ya, kesepahaman dan segala macam, yang tidak kalah penting saya secara pribadi menyatakan ya negara juga harus melihat hal tersebut, mengadres isu itu. Makanya tadi walaupun ini temanya tema santai gitu, tetapi saya berharap juga teman-teman para politisi, pengambil kebijakan itu juga aware gitu dengan persoalan ini gitu ya. Maka tadi pemenuhan lapangan pekerjaan ya, perumahan yang layak ya, pendidikan, kesehatan, dan sarana transportasi publik yang memadai itu juga didorong. Nah, kalau itu sudah disediakan gitu ya, tapi ternyata masih banyak yang nggak mau gitu ya, ya berarti memang ini sudah jadi semacam dalam tanda kutip ideologi, itu sudah jadi belief gitu. Sudah jadi belief untuk saya adalah kelompok yang akan menyuarakan untuk tidak menikah dan tidak perlu menikah. Temanku ada tuh Kak kayak gitu. Perempuan emang aku nggak butuh laki-laki loh, aku nggak mau nikah. Pokoknya aku bisa sendiri kok semuanya gitu. Ada loh yang benar-benar dia nggak mau kenal laki-laki Kak, dan nggak pengen menikah. Trauma. Enggak, karena emang buat apa laki-laki, aku juga bisa cari uang sendiri, aku apa bisa sendiri. Ada loh yang kayak gitu. Ya itu kan berarti sudah jadi beliefs ya dari dia ya. Jadi kan kalau kita bicara beliefs sendiri kan spektrumnya lebar ya. Dari yang paling ekstrim ya sampai yang paling moderat gitu ya. Nah, kita bisa kita petakan nih. Ya, saya ada di mana di antara ini. Saya mungkin nggak di sini-sini amat, tapi ada di sini. Mbak Lia mungkin ada di mana, Mbak Lulu mungkin ada di mana. Teman Mbak Lulu mungkin tadi ada di sisi sini gitu ya. Nah, spektrum terhadap value tentang pernikahan ya. Gitu. Nah, dia bisa ada di mana nih gitu. Dan saya kira ya itu hak setiap orang ya untuk bisa memutuskan dia ada di spektrum sini gitu. Tapi seenggaknya bahwa dalam membentuk rumah tangga itu memang tidak cukup dengan cinta, itu benar ya Mas ya. Jadi ya, itu salah satu hal yang memicu orang untuk menikah gitu ya. Rasa cinta itu ya, walaupun ada komponen-komponen lain lah ya. Iya gitu. sih. Iya. Apalagi hari ini ya kita lihat misalnya banyak juga figur-figur yang dia memutuskan tidak menikah tapi fine-fine saja. Secara hidup kan banyak kan, ya. Dan itu orang bisa merefer ke situ juga. Dia tidak, contohlah Rocky misalnya kan, kan dia sampai sekarang kan sering seperti itu ya. Dan itu mungkin buat orang beberapa kalangan juga merefer gitu ya. Ada orang kayak Rocky dia biasa-biasa aja tuh tidak menempuh jalan itu gitu ya. Nah itu kemudian bisa juga orang kemudian merefer ke situ gitu. Perbincangannya sebenarnya masih asik banget. Kalau orang kata di media sosial, cinta itu tak selamanya indah deh gitu. Tadi sosial media gitu kan. Iya. Makanya aku bilang tadi, dan pernikahan juga nggak butuh cuman cinta doang loh gitu ya. Banyak bibit bebet bobotnya yang harus dipahami dulu, karena kita juga nggak pernah berharap dalam sebuah pernikahan tuh akhirnya berujung dengan perceraian. Betul. Terima kasih Mas Bayu, sama-sama, sehat selalu, sukses selalu Mas. Ya, terima kasih Mas Terima kasih Bayu. Mas. Terima kasih, thank you. Terima kasih Mas Bayu. Thank you.